Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Kartikasari dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Islam Malang. Izinkan kami untuk memaparkan hasil penelitian yang telah kami lakukan yang berjudul Case-Based Learning, Implementasi Tindakan untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Integral Mahasiswa di rangkaian acara Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika Sainapik ke-8 tahun 2024. Baik, yang pertama, kenapa kami mengambil judul tersebut? Alasan dibalik pengambilan topik ini adalah yang pertama, karena berdasarkan pengalaman kami, peneliti dalam mengajar kalkulus integral. Nah, kalkulus integral adalah salah satu mata kuliah wajib yang harus diampu oleh mahasiswa di semester 2. Dan ini materi prasyaratnya adalah kalkulus diferensial. Nah, selama mengajar, peneliti mengamati bahwa ternyata ada sebagian besar mahasiswa itu masih kesulitan dalam mengidentifikasi dan menjustifikasi teknik pengintegralan yang sesuai. Karena di dalam mata kuliah kalkulus integral itu dari awal materi hingga akhir itu membahas tentang integral. Sehingga selama mengajar itu ditemukan masih banyak yang kesulitan mahasiswa itu menggunakan teknik pengintegralan yang mana. Padahal banyak sekali yang dipelajari. Kemudian dari hasil ujian tengah semester itu juga masih 50% yang mendapatkan nilai di atas KKM. Nah, hal itu menunjukkan bahwa pemahaman konsep integral mahasiswa itu masih rendah karena mereka masih sangat kesulitan dan kebingungan ketika menyelesaikan soal terkait integral. Padahal pemahaman konsep itu merupakan kemampuan dasar untuk mempelajari ilmu matematika. Ketika pemahaman konsep seseorang itu baik, maka seseorang tidak akan kesulitan dalam menerapkan konsep-konsep matematika yang sudah dipelajari ketika dia sedang menyelesaikan soal. Gitu. Sehingga pemahaman konsep ini adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki mahasiswa untuk belajar matematika. Apalagi ilmu-ilmu di matematika itu kan saling berhubungan. Ketika mahasiswa tidak paham terkait konsep dasar integral, maka akan kesulitan untuk memahami materi teknik pengintegralan yang lebih kompleks. Kemudian, rendahnya pemahaman konsep mahasiswa ternyata juga dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal, salah satunya adalah terkait motivasi atau minat belajar. Sedangkan faktor eksternal, salah satunya adalah penggunaan strategi pembelajaran yang digunakan. Mungkin selama ini strategi pembelajaran yang digunakan kurang sesuai sehingga tidak memfasilitasi pemahaman mahasiswa atau kurang meningkatkan pemahaman mahasiswa khususnya terhadap materi kalkulus integral. Kemudian sebetulnya penelitian tentang pemahaman konsep dan model pembelajaran itu sudah banyak dilakukan. Begitu, tapi belum ada yang berfokus tentang model case-based learning atau model pembelajaran berbasis kasus untuk meningkatkan rendahnya pemahaman konsep integral mahasiswa. Kemudian, kenapa kami memilih model case-based learning atau pembelajaran berbasis kasus? Karena dalam metode pembelajaran ini berbasis kasus itu memberikan kesempatan kepada mahasiswa melalui kasus yang diberikan oleh dosen untuk mengonstruk pemahamannya melalui pemecahan kasus yang diberikan. Begitu. Jadi harapannya nanti ketika kami menggunakan model JPL ini dalam proses pembelajaran, harapannya dapat memfasilitasi dan mendukung pemahaman mahasiswa, khususnya terhadap konsep integral, karena mereka mengonstruk pemahamannya sendiri secara berkelompok melalui pemecahan kasus.
Sehingga dalam penelitian ini rumusan penelitiannya ada dua. Yang pertama yaitu bagaimana penerapan dari model case-based learning ini yang dapat meningkatkan pemahaman konsep integral mahasiswa, dan yang kedua adalah bagaimana hasil peningkatannya setelah diterapkan model JPL. Sehingga tujuan penelitiannya juga ada dua, yaitu menjawab rumusan masalah tadi. Yang pertama adalah mendeskripsikan langkah-langkah penerapan model JPL, dan yang kedua adalah mendeskripsikan hasil peningkatannya. Kemudian, karena tujuannya tadi adalah menggunakan model pembelajaran tertentu untuk meningkatkan pemahaman konsep, maka jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Dengan subjek penelitiannya adalah mahasiswa semester 2 pendidikan matematika yang sedang menempuh mata kuliah kalkulus integral. Untuk desain penelitiannya, kami menggunakan desain penelitian menurut Chemis dan Taggart yang terdiri dari 4 tahapan dalam satu siklus. Jadi, satu siklus terdiri dari 4 tahap. Yang pertama adalah planning, kedua acting, ketiga observating, dan keempat reflecting. Kemudian penelitian ini dilakukan selama 2 siklus, dengan masing-masing siklus adalah 3 pertemuan. Gitu. Untuk planning, kegiatan yang dilakukan adalah merancang perangkat pembelajaran dan instrumen penelitian. Jadi, di sini peneliti mengembangkan semacam skenario pembelajaran dengan menggunakan model JPL dan instrumen penelitian terkait lembar observasi dan soal tes. Dan begitu juga dengan lembar kerja atau lembar kerja berbasis JPL yang akan diberikan kepada mahasiswa. Kemudian langkah yang kedua adalah acting. Di sini sudah mulai beraksi atau menerapkan model JPL yang telah dirancang di tahap sebelumnya dengan 4 tahapan case-based learning, yaitu yang pertama understand the case, kedua study question, dan yang ketiga group discussion and solving case, dan yang keempat evaluate learning outcomes. Kemudian setelah menerapkan model JPL selama 3 pertemuan, di dalam pelaksanaannya juga dilaksanakan tahap observating, yaitu mengobservasi kegiatan pembelajaran. Jadi yang diamati ada 2, aktivitas dosen dan mahasiswa selama pembelajaran menggunakan model JPL. Dan peneliti dibantu 2 observer, yaitu 2 dosen matematika yang lain. Kemudian setelah melaksanakan dan ada proses pengamatan, kemudian dilakukan proses reflecting, yaitu merefleksi apakah ada kekurangan di dalam proses pelaksanaan di siklus pertama, dan di sini nanti peneliti juga akan menganalisis data-data yang telah dikumpulkan pada siklus 1, apakah perlu dilakukan siklus kedua jika masih belum mencapai kriteria keberhasilan, begitu. Dan memperbaiki kekurangan untuk diperbaiki di siklus kedua. Kemudian di sini untuk metode pengumpulan datanya kami menggunakan teknik observasi dan tes. Untuk observasi itu yang diamati 2, observasi aktivitas dosen dalam menerapkan model JPL dan observasi aktivitas siswa selama pembelajaran. Untuk tes di sini dilakukan untuk melihat kemampuan atau pemahaman konsep mahasiswa terkait konsep integral. Sehingga data penelitiannya ada 2, yaitu data hasil tes dan data hasil observasi. Nah, kemudian setelah data-data itu terkumpul, maka peneliti akan melakukan analisis data berdasarkan jenisnya. Jenis data kualitatif akan dianalisis secara kualitatif, dan data kuantitatif untuk hasil tes juga akan dianalisis secara deskriptif. Kemudian kriteria keberhasilan dari penelitian ini adalah adanya peningkatan baik itu dari aktivitas dosen dan mahasiswa, dan untuk hasil tes 80% mahasiswa mendapatkan nilai tuntas karena sebelumnya hanya 50% yang mendapat nilai tuntas. Nah, kemudian di sini kami akan memaparkan hasil penelitian yang telah kami lakukan. Di sini akan kami bagi menjadi 3. Yang pertama adalah hasil observasi aktivitas dosen.
Ini adalah hasil observasi dosen yang telah direkod oleh observer, jadi ada 2 observer, dan aktivitas dosen disesuaikan dengan tahapan atau sintaks dari model case-based learning, yaitu case, yang kedua study question, ketiga group discussion, dan learning outcomes. Nah, di sini terlihat bahwa dari gambar ya, jadi dari siklus 1 ke siklus 2, di sini terlihat ada peningkatan aktivitas dosen sekitar 12-13%, adanya peningkatan aktivitas dosen. Kemudian yang kedua, di sini kami akan memaparkan hasil observasi aktivitas mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model case-based learning. Jadi di sini juga terlihat adanya peningkatan untuk aktivitas mahasiswa. Mungkin di siklus 1 belum memenuhi karena belum muncul peningkatan karena sebelumnya tidak menggunakan model case-based learning, sehingga perlu dilakukan 2 siklus untuk melihat adanya peningkatan. Dan di siklus 2, aktivitas mahasiswa sudah sangat baik. Ini rata-ratanya sekitar 88% untuk di siklus kedua, mungkin karena mahasiswa sudah mulai terbiasa dengan model case-based learning yang awal pembelajaran mahasiswa diberikan kasus oleh dosen, kemudian mahasiswa diminta untuk berkumpul dengan kelompoknya, untuk berdiskusi dan menyelesaikan kasus yang diberikan oleh dosen di dalam lembar kerja. Begitu. Kemudian di tahap learning outcomes nanti mahasiswa juga diminta mempresentasikan hasil diskusinya di depan dan diberikan umpan balik oleh dosen dan mahasiswa, sehingga aktivitas mahasiswa akan meningkat dan harapannya pemahaman konsep matematika mahasiswa juga meningkat karena adanya proses diskusi di dalam kelompok dalam pemecahan masalah. Nah, kemudian di sini untuk hasil tes akhir siklus yang dilakukan di setiap akhir siklus akan diberikan tes pemahaman konsep integral. Nah, di siklus 1 rata-ratanya masih 75,3 dengan persentase ketuntasannya adalah 65%. Jika dilihat dari basis awal yang setelah UTS hanya 50%, sebetulnya ini sudah meningkat, tapi rata-ratanya masih 75,3 dengan sebaran yang sudah tergambar di sini. Kemudian hasil tes ini meningkat di siklus kedua dengan ketuntasan sudah 85% dengan rata-rata 79,05. Nah, di sini sudah mencapai kriteria keberhasilan karena kriterianya tadi 80% mahasiswa mendapatkan nilai tuntas. Nah, untuk kesimpulannya, model case-based learning atau CBL yang diterapkan pada mata kuliah kalkulus integral terdiri dari 4 tahap atau 4 kegiatan. Yang pertama yaitu understand the case. Di sini dosen memberikan kasus, kemudian mahasiswa diminta untuk menyelesaikan. Kemudian langkah yang kedua study question, itu mengajukan pertanyaan terkait kasus, kemudian group discussion dan solving case. Di sini mahasiswa secara berdiskusi kelompok untuk menyelesaikan kasus, dan evaluate learning outcomes. Di sini mempresentasikan hasil, memberikan umpan balik dan membuat kesimpulan. Dan yang kedua, hasil peningkatannya yaitu ketercapaian aktivitas dosen dari 85,4 meningkat menjadi 93,7%. Aktivitas mahasiswa juga meningkat dari 81,25% menjadi 89,5%, dan hasil tes juga mengalami peningkatan dari 65% menjadi 80%. Artinya, semua kriteria di sini telah terpenuhi di dalam penelitian ini, sehingga penelitian PTK ini dinyatakan berhasil dalam meningkatkan pemahaman konsep integral mahasiswa. Karena terlihat adanya peningkatan dari aktivitas dosen dan mahasiswa dan adanya peningkatan untuk nilai tes akhir dari pemahaman konsep mahasiswa.
Baik, terima kasih. Itulah paparan dari presentasi penelitian kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kami sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.